Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait akad musyarakah. Nah, pengertian akad musyarakah secara bahasa yang berarti adalah al-syirkah atau ikhtilat, percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. Nah, definisi musyarakah dalam PSAK 106 yaitu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Nah, gambaran umum terkait akad mudharabah, mohon maaf, ini maksudnya musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra. Setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepaskan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis normal. Dalam musyarakah dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang ta'awun, yaitu gotong royong, ukhuwah persaudaraan, dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal, misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Selain itu, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan real, bukan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga atau riba. Seperti contohnya dalam akad mudharabah yang di video yang sebelumnya. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung resiko finansial juga lebih besar. Nah, ini adalah gambaran umum terkait akad mudharabah dan juga hikmah yang ada dalam akad musyarakah. Mohon maaf, musyarakah. Ini saya ganti dulu biar tidak di sini ada skema akad terkait musyarakah.
Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad musyarakah. Proses usaha sesuai akad musyawarah dikelola bersama. Proyek usaha menghasilkan laba atau kerugian. Jika untung dibagi sesuai nisbah, jika rugi dibagi sesuai dengan proporsi modal. Nah, dalam akad musyarakah ada dibagi menjadi dua, yaitu syirka al-milk dan syirka al-uqud atau syirka kontrak. Syirka al-milk mengandung arti kepemilikan bersama, co-ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama, joint ownership, atas suatu kekayaan aset. Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan, hibah atau wasiat sebidang tanah atau kekayaan perusahaan, baik dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Contoh lain berupa kepemilikan suatu jenis barang, misalnya rumah yang dibeli bersama. Nah, syirkah yang kedua adalah syirkah al-uqud. Nah, syirkah al-uqud, syirkah kontra ini dibagi menjadi syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah inan, dan syirkah mufawwadah. Nah, apa itu syirkah al-uqud? Yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi untung dan resiko. Nah, syirkah abdan adalah syirkah fisik, disebut juga syirkah amal, syirkah kerja atau syirkah sana'i, syirkah para tukang atau syirkah taqabbul atau syirkah penerimaan. Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Nah, ini adalah kerjasama terkait keahlian dan tenaga. Contoh misalkan adalah kerjasama antara para akuntan untuk mengecek terkait masalah laporan keuangan. Di sini ada kerjasama antara akuntan A dan akuntan B. Bisa juga kerjasama antar dokter dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, creditworthiness tanpa menyertakan modal. Yang selanjutnya adalah syirkah inan. Syirkah inan, negosiasi adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Namun demikian, kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri, tidak ditanggung secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah syirkah mufawwadah. Syirkah mufawwadah adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan
atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya adalah setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini. Nah, sumber hukum dari akad musyarakah yaitu surat An-Nisa ayat 12, yaitu maka mereka berserikat pada sepertiga, dan surat As-Sod ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan dari hadis qudsi dari Abu Hurairah, aku Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Nah, ini adalah rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah. Rukun musyarakah ada 4, yaitu yang pertama pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua adalah objek musyarakah berupa modal dan kerja. Yang ketiga adalah ijab kabul dan serah terima. Yang keempat adalah nisbah keuntungan. Nah, untuk ketentuan syariah, pelaku para mitra harus jaga hukum dan balik. 2. Objek musyarakah. Objek musyarakah ada 2, yaitu modal dan kerja. Modal harus diberikan secara tunai, baik berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud lainnya. Apabila modal diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. Dan untuk bagian kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan bila seseorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Yang ketiga, meskipun porsi kerja antar satu mitra dan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. Nah, nanti di slide yang terakhir, di beberapa slide selanjutnya ini, nanti akan dijelaskan terkait bagaimana penyetoran modal, pembagian keuntungan ini tidak sesuai dengan modal yang diserahkan. Nah, di sini ada hubungannya juga terkait masalah pekerjaan porsi kerja dari salah satu mitra. Bisa jadi modal yang diserahkan sama, tapi ketika porsi kerjanya berbeda, maka nisbah keuntungan juga akan berbeda. Nah, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. Apabila terjadi kerugian, akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Nah, bagaimana berakhirnya akad musyarakah? Berakhirnya akad musyarakah jika salah satu mitra menghentikan akad, salah satu mitra meninggal atau hilang akal, dan yang terakhir adalah modal musyarakah hilang atau habis. Ini adalah
Contoh dari pembagian hasil usaha akad musyarakah menurut PSAK 106. Contoh, Tuan A dan Tuan B masing-masing menginvestasikan dananya sebesar 20 juta rupiah untuk konveksi gamis. Nisbah yang disepakati dengan perbandingan Tuan A dan Tuan B adalah 60-40. Nah, di sini artinya Tuan A memiliki porsi pekerjaan yang lebih besar dibandingkan dengan Tuan B. Maka dari itu, ketika nisbah terkait keuntungan, maka Tuan A bisa lebih besar daripada Tuan B meskipun modal yang disetor adalah sama-sama 20 juta. Pada bulan Januari, diketahui usahanya memperoleh laba sebesar 5 juta rupiah, sedangkan pada bulan Februari 2020 mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perhitungan nisbah pada bulan Januari 2020 dan Februari 2020. Nah, di sini akan terlihat bagaimana perbedaan antara akad mudharabah maupun musyarakah. Nah, bagi hasil keuntungan untuk akad musyarakah antara Tuan A dan Tuan B adalah 60/40%. Pada bulan Januari 2020, keuntungan 5 juta rupiah. Maka pembagiannya berdasarkan kesepakatan persentase nisbah adalah berdasarkan Tuan A 60% dari 5 juta rupiah yaitu 3 juta rupiah dan Tuan B 40% yaitu 2 juta rupiah. Sedangkan untuk kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor. Kerugiannya adalah sebesar 2 juta rupiah. Tadi yang disetor adalah 20 juta, artinya adalah 50-50, 50-50. Jadi Tuan A menanggung kerugian 1 juta dan Tuan B menanggung kerugian 1 juta. Nah, di sini ada perlakuan akuntansi untuk akad musyarakah. Di sini nanti ada akuntansi untuk mitra aktif atau pasif dan juga nanti ada akuntansi untuk pengelola dana. Nah, pengakuan investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah. Pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya pra-akad dengan jurnal debit uang muka akad dan kredit adalah kas. Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka jurnalnya adalah debit investasi musyarakah dan kredit uang muka akad. Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka adalah jurnalnya debit beban musyarakah, kredit adalah uang muka akad. Akuntansi untuk mitra aktif pasif apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dicatat. Debit yaitu investasi musyarakah dalam bentuk kas dan kredit adalah kas. Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Debitnya adalah investasi musyarakah, akumulasi penyusunan terhadap kreditnya selisih penilaian aset musyarakah dan kreditnya aset non-kas. Pencatatan amortisasi selisih penilaian aset musyarakah adalah sebagai berikut. Debit selisih penilaian aset musyarakah pada kredit keuntungan. Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian. Jurnalnya adalah debit investasi musyarakah
akumulasi penyusutan, kerugian terhadap aset non-kas. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali, maka aset non-kas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar tersebut. Debitnya adalah beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka jurnalnya adalah kas atau piutang terhadap pendapatan investasi musyarakah. Apabila dari investasi yang dilakukan mengalami kerugian, maka jurnalnya adalah debit kerugian, kreditnya adalah penyisihan kerugian. Apabila modal yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akan dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan, ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva ini, selisih antara nilai buku dengan nilai jual, didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika untung maka akan dicatat piutang pada pendapatan, jika rugi akan dicatat kerugian pada penyisihan kerugian. Nah, pencatatan di akhir akad. Apabila modal investasi diserahkan berupa kas, jika tidak ada kerugian, jurnalnya adalah kas. Pada investasi musyarakah, jika ada kerugian adalah kas penyisihan kerugian terhadap investasi musyarakah. Apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad, jika tidak ada kerugian, jurnalnya adalah aset non-kas terhadap investasi musyarakah. Jika ada kerugian, maka perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian dengan jurnal penyisihan kerugian pada kas. Aset non-kas pada investasi musyarakah. Apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar ketika aset non-kas diserahkan, jika tidak ada penyisihan kerugian pada penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, jurnalnya adalah kas pada investasi musyarakah dan piutang. Jika ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, jurnalnya adalah kas penyisihan kerugian terhadap investasi musyarakah dan piutang. Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil. Jurnalnya adalah kas atau piutang terhadap pendapatan yang belum dibagikan. Jurnal ketika dibagi hasilkan pada pemilik dana. Beban bagi hasil musyarakah terhadap utang bagi hasil musyarakah. Mohon maaf, ini belum saya rubah. Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, yaitu utang bagi hasil musyarakah pada kas. Nah, pengukuran investasi musyarakah ini untuk pengelola dana. Uang muka akad pada kas. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Apabila mitra lain sepakat, biaya ini dianggap sebagai bagian dari investasi musyarakah. Jurnalnya adalah investasi musyarakah pada uang muka akad. Apabila mitra lain tidak setuju, biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka jurnalnya adalah beban terhadap uang muka akad. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana sirka temporer sebesar A. Jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas, jurnalnya adalah kas.
terhadap dana sirka temporer. Dana sirka temporer harus dipisahkan dalam bentuk subledger antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif. Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas, jurnalnya ada aset non-kas terhadap dana sirka temporer. Apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomi, sedangkan jika dikembalikan yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset non-kas sebagai modal investasinya. Jurnalnya adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Sebelum pembagian laba, pengelola akan mengakui pendapatan dan beban di mana dicatat dengan cara yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional. Jurnal penutupnya adalah debitnya pendapatan terhadap beban dan pendapatan yang belum dibagikan. Pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif atau pasif. Jurnalnya adalah beban bagi hasil terhadap utang. Pada saat pembagian laba tersebut dibagikan, yaitu jurnalnya adalah debit utang terhadap kas. Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup. Jurnalnya adalah pendapatan belum dibagi hasilkan terhadap beban bagi hasil. Jika pengelola mengakui adanya kerugian, maka jurnalnya adalah pendapatan kerugian yang belum dialokasikan terhadap beban. Untuk pengakuan pendistribusian kerugian, jurnalnya adalah penyisian kerugian pada kerugian yang belum dialokasikan. Nah, untuk pencatatan yang dilakukan pada akhir akad, apabila dana investasi yang diserahkan kas, jurnalnya adalah dana sirka temporer pada kas dan penyisian kerugian. Dan apabila berupa aset non-kas, maka dana sirka temporer pada aset non-kas. Jika aset harus dikembalikan terjadi kerugian, maka harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian. Jurnalnya adalah kas pada penyisihan kerugian. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset non-kas harus dijual terlebih dahulu. Nah, jika penjualan ini menghasilkan keuntungan, jurnalnya adalah kas pada akumulasi kas dan akumulasi depresiasi di debit. Kreditnya adalah aset non-kas dan keuntungan. Keuntungan terhadap utang. Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, maka kas akumulasi depresiasi kerugian terhadap aset non-kas, piutang terhadap kerugian. Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dari penjualan aset non-kas, maka jurnalnya dana sirka temporer terhadap kas dan piutang. Ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian dari penjualan aset non-kas mengalami kerugian, maka jurnalnya adalah dana sirka temporer pada kas, piutang, dan penyisihan kerugian. Saya rasa cukup itu terkait pembahasan akad musyarakah. Demikian, terima kasih. Semoga ini ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.